Oke, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua masih pada sehat dan cuan terus ya. Oh iya, buat teman-teman juga yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan. Semangat terus, jangan bolos-bolos, jangan batal-batal. Jadi biar bisa full tuh. Oke, jadi balik lagi sama gue Excel dan di video kali ini gue mau ngomongin tentang GoTrade. Karena belakangan ini ada beberapa akun Instagram, kayak website-website berita yang ngomong kalau GoTrade itu ilegal. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngejelasin tuh semuanya. Kenapa ilegal, apakah udah legal, dan lain-lainnya itu gue bakal jelasin. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Oke, pertama gue mau ngomongin dulu GoTrade itu sebenarnya ilegal atau enggak. Jadi, kalau sebelum ini, sebenarnya memang GoTrade yang global, GoTrade yang sebelumnya itu memang ilegal di Indonesia. Tapi, kenapa gue pribadi berani investasi di situ? Kenapa gue berani taruh duit gue? Dan kenapa gue berani sharing di YouTube, di TikTok ke teman-teman semua? Jadi gue punya alasannya sendiri. Jadi GoTrade itu memang ilegal di Indonesia sebelumnya karena dia itu belum terdaftar di Indonesia dalam artian daftar ke Bapepti dan juga OJK. Nah, tapi apakah ilegal kayak gitu buruk? Apakah nipu? Gue punya alasannya. Jadi kenapa gue berani pakai? Karena walaupun mereka belum berizin di Indonesia, mereka udah berizin dan diawasi oleh OJK-nya kayak OJK-nya Amerika gitu. Namanya SIPC, SEC, dan juga FINRA. Itu kayak tiga badan, tiga organisasi yang bertugas mengawasi kayak OJK-nya di Indonesia sama Bapepti gitu loh. Jadi itu alasan kenapa gue berani. Jadi bukan berarti mereka ilegal di Indonesia otomatis nipu, nggak juga gitu. Jadi mereka terdaftarnya di sana karena gue merasa itu aman dan memang itu adalah organisasi atau badan yang ada di Amerika, ya gue percaya gitu loh. Tapi tetap gue juga selalu gue diskusi sama tim GoTrade-nya, gue bilang kalau bisa di Indonesia dilegalin juga. Nah, itu yang bakal gue bahas di video kali ini. Nanti gue bakal jelasin tentang GoTrade Indonesia. Jadi, kalau gue pribadi, kalau memang ilegal, nipu, yang bener-bener nipu nggak jelas gitu ya, itu nggak akan pernah gue pakai dan nggak akan pernah gue sharingin. Contohnya kayak robot-robot trading atau kayak binary-binaryan yang sebelumnya teman-teman udah denger lah ya. Itu nggak akan pernah. Kalian cek aja dari YouTube gue, TikTok gue, Instagram gue dari awal-awal. Nggak akan pernah gue mainin sendiri pun gue nggak pernah, apalagi gue sharingin karena gue tahu itu udah nggak jelas. Dari 2020 gue udah ngomong kayak gitu tuh nggak jelas. Nah, tapi kali ini kalau yang go trade, karena gue tahu makanya gue berani. Dan sekarang udah ada go trade Indonesia. Bedanya apa? Maksudnya apa? Nanti gue bakal jelasin secara lengkap di video ini. Tapi simpelnya sekarang go trade Indonesia itu kerjasama sama Valbury Asia Futures yang memang adalah pialang berjangka yang salah satu yang terbesar dan juga terpercaya di Indonesia. Jadi mereka udah powered by Valbury dan memang sudah terregulasi di Bapepti. Jadi udah legal. Nah, jadi gue bakal jelasin di video kali ini kayak bedanya apa GoTrade yang global sama GoTrade Indonesia. Gue bakal jelasin sistemnya gimana, kayak kok bisa legal di Indonesia. Terus gue juga bakal jelasin caranya, cara daftar, cara jual, cara beli dulu. Sorry, cara daftar, cara top up, cara beli, jual, cara withdraw. Semua gue bakal jelasin dan gue praktekin di video kali ini. Oke, jadi sekarang udah malamnya karena gue mau bikinin tutorial dari cara daftar, terus cara top up, cara beli, jual, dan juga withdraw. Dan gue maunya real time, gue mau praktekin beneran. Jadi gue harus nunggu jam marketnya, jam market US buka, yaitu jam seginian, jam setengah 9 malam ke atas. Jadi ini sekarang gue bikin video tentang tutorialnya dulu, nanti bakal dilanjutin tentang penjelasannya sih GoTrade Indonesia. Oke, jadi gue langsung praktekin aja. Pertama, buat teman-teman yang mau daftar GoTrade Indonesia, sama aja kayak biasa, tinggal buka aja di Google App Store, di Google Play Store atau ke App Store, cari aja GoTrade Indonesia. Nanti akan ada. Nah, ini ada bedanya nih. Ada GoTrade Indonesia dan ada juga yang GoTrade biasa atau yang global. Kita pakai yang GoTrade Indonesia kalau teman-teman mau pakai yang Indonesia. Nanti teman-teman tinggal download aja kayak biasa lah. Nah, karena di sini gue udah download, langsung aja gue buka GoTrade Indonesia. Terus nanti tampilannya itu sama persis sama yang kayak biasanya. Terus langsung aja kalau mau daftar continue with email. Oh iya, kalau kalian udah punya account di GoTrade, kalian harus daftar ulang di GoTrade Indonesia. Jadi akunnya itu nggak nyambung. Misalkan di sini gue masukin email kerja gua, terus nanti bakal nunggu gitu, kayak nunggu email dari GoTrade-nya. Oke, udah ketemu nih emailnya. Langsung aja dibuka, login, pencet aja. Gue pakai Safari. Oke, langsung open GoTrade Indonesia. Nah, nanti kalian bisa masukin nih nama kalian. Contoh gue masukin nama
Axel Jeremy, nomor HP misalkan 08 181888888. Ini kalian masukin nomor beneran kalian, terus masukin I have a referral token. Nah, kalau udah kalian bisa masukin 071284. Nah, kalau kalian pakai kode ini kalian bakal bisa klaim hadiah saldo 2 US dollar. Nah, jadi caranya kayak gitu, simple banget. Nanti baru nih kalian bisa tuh continue to unlock 2 dolar. Nah, kalian bisa set pin. Misalkan di sini gue 1234 contoh. Terus nanti baru nih masukin data-data yang lebih lengkapnya, nama lengkap, terus nanti ada foto KTP, ada nomor NIK KTP segala macam, itu buat menjamin keamanan dari akun dan duit kalian itu. Nanti kalian bisa isi-isi sendiri aja. Nah, misalkan kalian udah isi, nanti akunnya bakal udah jadi, kalian login aja pakai email dan password yang udah kalian daftarin. Nah, sekarang gue coba daftar dulu pakai account yang memang sebelumnya gue udah ada. Oke, jadi gue coba login pakai email gue sendiri. Nah, jadi loginnya itu sama kayak tadi, pakai email aja. Terus kalian bisa kalau ada bisa enable Face ID, jadi tiap kali buka aplikasinya pakai face recognition, itu juga bisa. Gue lebih suka sih. Oke. Terus bisa juga set pinnya. Nah, ini account yang memang gue udah jadi sebelumnya, udah ada, gue udah punya akunnya. Nah, contoh, karena di sini gue udah ada saldo 157 dolar, tapi gue belum beli apa-apa, tapi gue bakal praktekin ke kalian di video ini lengkap dari cara top up-nya. Sekarang gue praktekin cara top up-nya deh. Jadi di sini kan ada home nih, ini home, ada wishlist segala macam, ada tentang portofolio gua yang memang belum ada isinya. Ini bisa search saham-saham apa aja, terus nah di sini, ini baru nih. Ini kan account gua. Oke, ini. Oke, jadi gue mau coba deposit instantly to go trade. Di sini gue pakai yang biasanya virtual account dan dia ditulis instant dan free, jadi nggak ada biaya. Gue mau contoh, gue masukin 5 juta. Gue top up 5 juta. Dapat 343 US dollar dengan kurs 14.548. Oke. Swipe up deposit. Oke, kita tunggu bentar. Oke, dapat nomor virtual account-nya, kita copy. Sekarang gue bakal masuk ke ini apa BCA Mobile gue. Oke, udah berhasil top up-nya. Oke, ternyata udah masuk, langsung masuk dia. Dari tadi yang 157, sekarang langsung 500 dolar. Udah tambah berapa tuh? 344, 343-an. Pokoknya udah nambah saldonya, jadi sekarang ada 500 dolar di account gua. Nah, sekarang gua mau coba contohin cara belinya. Contoh. Ini teman-teman harus ingat, ini bukan financial advice, ini bukan rekomendasi saham. Gue cuma contohin aja. Kalau teman-teman mau buat investasi, buat trading, itu harus dianalisa dulu, entah pakai teknikal, fundamental, itu teman-teman bisa sesuaikan. Tapi ingat, ini gue cuma contohin aja. Jadi ini bukan apa namanya? Ini bukan financial advice, oke? Jadi contoh, gue mau beli saham Apple. Sekarang harganya 166 dolar. Nah, karena di GoTrade ini kita bisa cuma beli 1 dolar, gue mau contohin dulu 1 dolar. Contoh, gue mau beli dalam dolar, kita masukin 1 dolar, oke. Oh, karena sekarang ada fee 0,12 sampai 0,13, jadi kita naikin dulu, kita naikin. Kita contoh kita beli 1,5 dolar. 1,5 dolar. Oke, ada fee-nya. Kita swipe up. Kita lihat apakah bisa kebeli beneran dengan 1,5 dolar. Oke, kebeli karena ada fee-nya tadi 0,13, jadi sekarang 1,37 US dollar saham Apple gue udah punya. Nah, jadi coba kita cek portofolio apa udah masuk. Yes, udah masuk. Jadi udah masuk saham Apple, sahamnya itu 0,008 sekian lembar karena memang kita belinya fractional, nggak harus 1 lembar, tapi udah masuk. Oke, kok turun? Turun apa naik ini? Oke, sekarang gue mau kasih lihat tadi harganya tuh berapa sih? 166 kan? Gua mau contohin, gue mau beli 100 dolar. Kita beli 100 dolar. 100 dolar, kita preview buy, kita swipe up. Oke, langsung kebeli juga. Jadi ini kita lihat ke portofolio. Sekarang total portofolio gue ada 101 US dollar. Oke, itu cara belinya, gampang banget. Cara jualnya sama. Buka ke portofolio, terus tinggal pencet saham yang kita mau jual, trade. Sekarang pilihnya jangan buy, tapi sell. Sell Apple stock, kita pilih sell semua. Sell semuanya, preview sell. Karena ini harganya sama, jadi
harusnya nggak untung ya, tapi malah bisa jadi kena fee-nya, jadi tapi fee-nya kecil banget sih, nggak ngefek. Oke, kita jual. Oke, kita lihat lagi portofolio kita udah kosong. Nah, jadi cara beli, cara jualnya itu gampang banget. Kayak gitu doang. Kayak gitu doang, bener-bener gampang banget. Nah, karena udah ada cara top up, beli, jual, sekarang kita coba tarik. Kita coba tarik, apakah beneran bisa ditarik atau enggak. Kita ke bagian ini lagi, terus kita withdraw from GoTrade. Kita withdraw, ini account yang udah gue daftarin. Ini account yang udah gue daftarin sebelumnya, daftarinnya ya sama aja, tinggal masukin nama akunnya siapa, nomor rekeningnya, banknya, udah kayak gitu doang. Send to this account, oke, fee-nya $2. Fee-nya $2 doang, atau 28.000, 30.000, kecil banget. Dan kalian kan nggak harus tarik terus-terusan juga gitu loh. Ini gue cuma contohin aja. Gue mau tarik, contoh, gue mau kasih lihat ke kalian, gue mau tarik semuanya. Apakah bisa? Total yang bisa ditarik 499,47. 499,47. Kok jadi 466? 499,47. Oke, nggak bisa. Oke, 46. Oke, kita tarik. Gue bakal dapat 7.044.000 sekian. Oke. Emang ini ada perubahan, ada perbedaan kurs sedikit. Oke. Ada fee 2. Kita tarik. Swipe up. Oke, request sudah receive, kita tunggu. Ini 21:15, kita lihat dia masuknya jam berapa. Oke, kalian bisa lihat di screenshot ini 2 menit setelahnya, 21:17 tadi duitnya udah masuk. Jadi top up-nya itu nggak nyampe semenit, withdraw-nya cuman 2 menit udah nyampe. Jadi mungkin nggak selalu 2 menit, tapi nggak akan lebih dari 1 hari. Jadi cepet banget, bener-bener cepet banget dan instan banget. Jadi kalian udah tahu nih sekarang dari cara daftar, cara top up, cara beli, cara jual, dan cara withdraw-nya, dan semua lancar jaya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Oke, jadi kayak yang udah gue bilang tadi, jadi GoTrade Indonesia itu powered by Valbury Asia Futures, yang memang adalah salah satu pialang berjangka tertua, terbesar, dan paling terpercaya di Indonesia. Jadi Valbury itu udah pasti terregulasi oleh Bapepti, dan memang dari dulu, dari sebelum kerja sama GoTrade pun memang mereka udah di bawah Bapepti, jadi udah legal di Indonesia. Nah, terus kenapa Bapepti? Kenapa bukan OJK? Jadi karena di Indonesia itu OJK belum ada yang namanya jual saham luar negeri, bukan Amerika doang, bukan US doang, jadi saham apapun. Jadi OJK itu sahamnya saham Indonesia aja. Nah, jadi kenapa Bapepti? Karena Bapepti itu membolehkan untuk adanya penjualan derivatif dari US stock atau derivatif dari saham US di Indonesia. Makanya dia pakainya Bapepti, bukan OJK. Nah, jadi mungkin nanti OJK bakal bolehin, mungkin. Tapi untuk sekarang belum bisa, jadi sistemnya adalah derivatifnya US stock. Jadi sedikit bedanya GoTrade Indonesia dan GoTrade yang global yang sebelumnya gue sharing, gue pakai itu, kalau yang dulu itu kita benar-benar langsung beli saham US-nya. Tapi kalau sekarang yang GoTrade Indonesia ini adalah kita beli derivatif dari si saham US-nya atau fully backed contracts-nya. Maksudnya gimana fully backed contracts? Jadi contohnya gini, misalkan lu pakai GoTrade Indonesia, lu beli saham Facebook, contoh $10 misalkan. Nah, jadi itu adalah artinya lu ada kontrak dengan si Valbury yang memang membackup si GoTrade Indonesia. Nah, jadi kalau kita beli saham Facebook total $10, nanti si Valbury Asia Futures bakal pakai duit $10-nya itu buat beli saham US langsung di US-nya, di Amerikanya. Nah, jadi pas lu beli di harga sekian sebanyak $10, Valbury-nya bakal langsung beli di harga sekian sebanyak $10. Jadi real time. Nah, abis itu, jadi itu bisa fraction juga, bisa kayak di GoTrade sebelumnya yang kita bisa beli $1 doang, $2 doang, itu bisa banget, sama aja. Nah, jadi kontraknya itu tadi yang karena kita kan kalau kita beli $10, kita dapat kontrak kalau si Valbury-nya bakal beli $10 juga. Nah, kita megang kontraknya, tapi kontraknya itu di backup sama sahamnya beneran, karena si Valbury-nya beneran beli $10 saham Facebook-nya. Bukan cuman kontrak tanpa ada hasilnya sama sekali, tapi beneran kita megang kontraknya, tapi ada saham US-nya beneran, saham Facebook-nya yang dipegang oleh si Valbury sebagai yang mempower si GoTrade Indonesia, kayak gitu. Jadi misalkan kalau digabungin ada seluruh pengguna GoTrade Indonesia beli saham Facebook, saham Apple, segala macam,
Contoh totalnya 10 lembar saham Facebook, 15 lembar saham Apple, 20 lembar saham Amazon, misalkan kayak gitu. Jadi di akunnya si Valburi, mereka beneran punya 10 lembar Facebook, $15 Apple dan $20 20 lembar Amazon. Itu beneran ada. Jadi kayak yang tadi gue bilang, bukan kontrak-kontrakan doang, tapi beneran ada benda saham nyatanya di akunnya si Valburi yang adalah untuk membackup kontrak yang kita pegang. Jadi itu sebenarnya teman-teman gak usah pusingin, sistemnya sama aja, pokoknya ya berarti kita megang dan kita bisa dapetin keuntungannya juga. Jadi contohnya, misalkan kalian beli saham Facebook sebanyak $10, Valburinya ambil duitnya $10, dibeliin di saham US-nya, jadi Valburinya beneran megang $10 saham Facebook. Misalkan kalian diemin, contoh kalian diemin 3 bulan, terus naik jadi contoh $15. Kalian mau jual, ya udah kalian bilang oke, sell di aplikasi GoTrade Indonesia, nanti Valburinya bakal sell juga saham Facebooknya yang udah naik ke $15, duitnya dimasukin ke rekening GoTrade kalian, nanti bisa kalian tarik ke rekening pribadi kalian. Sistemnya kayak gitu. Jadi memang sedikit lebih rumit di belakangnya, tapi di kalian sama aja. Dan yang dari tadi gue jelasin tuh, yang kontrak segala macam, dibeliin segala macam, itu memang udah terregulasi dan disupervisi oleh Bapepti. Jadi tenang aja, bukan yang bodong-bodong abal-abal, nggak mungkin, karena Valburinya memang udah terregulasi oleh Bapepti. Oke, masalah kirim-kiriman duit kita itu juga kalau dulu di GoTrade yang global itu langsung ke Alpaca Securities atau sekuritasnya yang GoTrade pakai. Nah, bedanya kalau dulu dia langsung ke Alpakanya, kalau sekarang karena udah di bawah Bapepti, jadi duit kita lewat KBI atau Clearing Berjangka Indonesia baru ke Alpaka. Jadi lebih jelas lagi nih, ada badan Indonesia yang memang dilewatin sama duit kita, jadi nggak langsung ke luar negeri, jadi lebih aman. Nah, terus kira-kira bedanya apa aja nih antara si GoTrade Indonesia dan GoTrade yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya GoTrade Global itu, jadi kayak yang tadi gue bilang, kita belinya langsung sahamnya, saham US. Sedangkan kalau yang di Indonesia, GoTrade Indonesia, itu kita belinya fully backed contracts-nya, atau kontraknya, atau derivatifnya. Tapi sistemnya, konsepnya sama aja, sistemnya beda, konsepnya sama. Nah, sistemnya sama-sama bisa fractional, bisa beli $1 doang, dua-duanya sama aja. Terus kalau untuk saat ini, GoTrade Indonesia belum ada ETF. Kayak kalau kalian beli di GoTrade yang global sebelumnya, itu ada ETF yang kayak S&P 500, SS, ada apa lagi segala macam. Untuk saat ini belum bisa, tapi lagi diusahakan supaya beberapa waktu lagi bisa beli juga ETF dari GoTrade Indonesia. Nah, kalau yang sebelumnya, GoTrade Global itu Labuan FSA regulated, regulasi di Labuan FSA. Tapi kalau yang sekarang udah terregulasi di Bapepti. Nah, kalau ngomongin trading fee, biaya-biaya itu ada atau enggak? Kalau yang di GoTrade Global sebelumnya, benar-benar nol biayanya. Ada, kalau komisinya $0, dan spreads-nya atau jaraknya juga $0. Jadi nggak ada biaya, paling cuman biaya tariknya itu $2 tiap tarik ke rekening. Tapi kalau jual beli itu nggak kena. Nah, kalau di Indonesia, sebenarnya ada satu commission $1, tapi mereka bakal balikin kita dalam bentuk cashback. Jadi commissionnya masih $0, masih gratis untuk komisi. Karena kita biaya keluar satu, nanti dibalikin cashback $1 lagi. Nah, spreadsnya juga 0%, tapi ada biaya PPN dan biaya-biaya lainnya. Jadi total-total tiap kalian beli, jual, itu ada $0,12. Itu tapi kecil banget, berapa? 1.600, 1.800, nggak nyampe 2.000 harusnya. Jadi tetap nggak terlalu kerasa. Nah, jadi sistemnya kayak gitu, bedanya kayak gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman, nggak usah terlalu pusingin. Gue bikin video ini biar teman-teman yang memang penasaran biar jadi lebih jelas aja. Kalau kalian masih pengen ngeliat izin-izinnya di mana aja, gue bakal taruh linknya di link description di bawah. Oke, jadi gitu aja penjelasannya tentang GoTrade Indonesia. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja download. Dan jangan lupa daftar pakai kode 071284 buat bisa dapetin saldo tambahan $2 gratis.